Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Selamat datang di Desiminasi Budaya Positif. Budaya positif di Guru Penggerak sebagai tugas aksi nyata di Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti yang bertindak sebagai pemateri untuk pada hari ini, di mana di sini saya akan menerangkan sedikit tentang budaya positif. Salah satunya adalah posisi kontrol seorang guru, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SMP Negeri 10 Kerinci. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan waktunya untuk dapat hadir dalam desiminasi budaya positif ini. Baik, saya meminta izin kepada Bapak Ibu untuk mempresentasikan tentang budaya positif. Salah satunya adalah posisi kontrol sebagai seorang guru. Mohon izin ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat presentasi saya? Sudah, terima kasih. Baik, di sini akan menjelaskan tentang budaya positif, posisi kontrol guru, di mana posisi kontrol guru itu ada 5, ya, dimana kita ada satu sebagai seorang penghukum, kemudian ada yang membuat merasa bersalah, kemudian ada teman dan juga pemantau, serta yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Nah, di sini sebagai seorang penghukum itu ada kondisi di mana seorang guru itu akan merasa kita harus dipatuhi. Kemudian ada kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Itu adalah posisi kita di mana menjadi sebagai seorang penghukum. Kemudian setelah itu ada beberapa ciri-cirinya, diantaranya ciri-cirinya memiliki nada yang tinggi, bahasa tubuh, ada penggunaan bahasa tubuhnya yaitu dengan cara mata melotot, kemudian jari-jari menunjuk, kemudian ada lagi menghardik seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari seorang penghukum. Posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Selanjutnya ada dari posisi kontrol seorang penghukum ini ada kalimat yang akan keluar dari kita sebagai posisi penghukum, yaitu kata-katanya adalah terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu, dengan nada yang begitu mengintimidasi seorang siswa tersebut. Seperti itu Bapak Ibu untuk kalimat yang sering keluar dari sosok penghukum ini. Kemudian ada lagi hasil yang didapat dari
penghukum ini, yaitu kemungkinan murid akan marah, memiliki sifat yang mendendam, kemudian bisa bersifat agresif terhadap kita. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, atau lebih buruk lagi yaitu dari pulang dari sekolah, siswa tersebut bisa menggores ataupun merusak kendaraan bapak ibu guru tersebut karena rasa dendam yang dia dapatkan setelah mendapat hukuman. Kemudian ada posisi kontrol yang kedua, yaitu di mana posisi kita itu menjadi si pembuat merasa bersalah. Kondisinya pada posisi ini biasanya bapak ibu guru itu akan bersuara lembut, kemudian membuat rasa bersalah kepada seorang siswa tersebut, kemudian akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri dari kata-kata yang keluar itu, sehingga siswa itu akan merasa mereka akan merasa bersalah, seperti itu kira-kira bapak ibu ya. Dan setelah itu ada ciri-ciri dari si pembuat merasa bersalah itu, yaitu dengan ada yang memelas, halus, sedih, kemudian bahasa tubuhnya itu merapat dengan anak, kemudian lesu. Untuk pertanyaannya kadang yang sering keluar dari kata si pembuat permasalahan ini adalah, ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, nak? Itu kalimat atau pertanyaan yang sering keluar untuk si pembuat merasa bersalah. Kemudian hasil dari si pembuat merasa bersalah ini yaitu murid akan merasa bersalah, berasa telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya atau orang tuanya, sehingga dia akan merasa menjadi seorang siswa yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Kemudian kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari penghukum tersebut. Karena apa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati si murid karena perasaan bersalah tersebut. Selanjutnya ada kondisi kontrol seorang teman, posisi kontrol seorang guru itu menjadi teman, dimana kondisinya itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid untuk melalui persuasif, yaitu membujuk siswa tersebut ya. Dimana posisi teman pada guru bisa negatif ataupun berdampak positif. Dimana kalau untuk positifnya di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dengan murid. Kemudian ada kondisi di posisi ini guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang siswa. Kemudian ada kalimat yang sering muncul, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarilah. Kemarin kamu sudah janji kepada ibu, bukankah seperti itu? Tapi kenapa terlambat lagi ya? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti ibu akan bantu kamunya. Ya, seperti itulah kira-kira untuk kalimat yang sering muncul pada kondisi guru sebagai teman. Selain itu ciri-cirinya itu menggunakan nada yang ramah, akrab dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya itu merapat kepada murid
Kemudian matanya itu juga tersenyum jenaka. Nah, dari posisi kontrol ini yang seperti saya sudah katakan tadi, bahwasanya ada dampak positifnya. Murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Tapi dampak negatifnya juga ada, Bapak Ibu, di mana murid itu akan menjadi tergantung terhadap guru tersebut, dan apabila ada permasalahan yang datang, dia akan merasa bahwasanya guru tersebut itu bisa untuk menjadi yang diandalkan oleh dia, oleh siswa tersebut, sehingga akibat lain dari posisi teman tersebut juga hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya itu adalah guru yang menjadi temannya tersebut, dan belum tentu perilaku yang dia lakukan kepada guru yang menurutnya adalah teman tidak sama dengan guru yang lainnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Setelah itu ada yang keempat, yaitu sebagai pemantau, di mana pemantau ini kondisinya itu adalah di mana kondisi pemantau itu adalah memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi tersebut. Nah, di mana posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan yang dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang menjalankan sebagai posisi pemantau. Ciri-ciri dari posisi kontrol ini adalah dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, sehingga tidak terlalu terlihat dia berteman, akrab, atau marah, itu tidak terlihat. Kemudian ada kalimat yang sering keluar dalam posisi pemantau ini adalah, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pembelajaran?" "Tahu, Pak." "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan apabila terlambat?" "Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nanti kita akan mengerjakan tugas tertinggalan saya." "Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas tertinggal tadi. Saya tunggu ya, Di." Itu kalimat yang sering keluar dari posisi seorang guru sebagai pemantau. Nah, hasil kemudian akan nampak lagi hasil dari posisi sebagai pemantau ini adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, kemudian menjadi marah atau membuat merasa bersalah pun tidak. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal di dalam kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugasnya. Dan guru sebagai pemantau juga harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Itulah dimana posisi sebagai seorang pemantau. Nah, dan yang terakhir adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, dimana posisi seorang manajer ini, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan ciri-cirinya, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain.
Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi kemampuan untuk dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi di sini dapat dilihat untuk posisi kita ditentukan sebagai manajer ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang akan keluar, yaitu, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika menjadi manajer. Kemudian sikapnya tidak perlu marah, tidak perlu juga meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke arah murid, ataupun bekerja pinggang atau bersikap seolah-olah misal tampak sedih dengan perbuatan atau bersendagurau menempatkan diri sebagai teman atau murid. Tapi biasa saja, memang terlihat akrab, tapi tidak terlalu akrab seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada hasil yang didapat dari manajer ini adalah fokusnya itu ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tuanya, tapi murid sudah harus mengetahui sendiri bahwa dia itu memiliki masalah dan sesuatu juga harus terjadi seperti itu. Jadi dia harus menyadari apa permasalahan yang dia dapatkan, kemudian dia juga bisa mencari solusi yang masalah untuk dia yang dia hadapi seperti itu. Nah, itulah presentasi dari saya. Nah, di sini akan saya ada sedikit sebuah video agar lebih terang untuk memperlihatkan bagaimana dan di mana posisi kontrol tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Itu dia, nampak ya Bapak Ibu, untuk penghukum. Nah, sekarang untuk posisi membuat bersalah.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. Terlihat ya Bapak Ibu, nadanya memelas. Kemudian di sini ada sebagai posisi teman. Terlihat tadi ya, nanti dia akrab dengan siswa tersebut sehingga siswanya juga merasa nyaman ya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ini kadang Kelas juga nggak usah kita pakai. lakukan ya Bapak Ibu. Kamu ini ada-ada saja. Kemudian ada posisi sebagai pemantau atau monitor yang tadi dengan nada datar ya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Dan ini yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Tidak marah, tidak membentak dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu dia video tentang posisi kontrol sebagai seorang guru, di mana kita bisa menempatkan diri kita agar kedepannya seorang siswa itu bisa lebih baik lagi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Ya, kepada Bu Zeli silahkan, dipersilahkan. Izin Bu Puji. Iya Bu Zeli, silahkan. Dari 5 posisi kontrol guru, sebaiknya sebagai seorang guru posisi kontrol yang mana nih Bu? Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Zeli, bahwasanya dari 5 posisi kontrol yang ada dalam budaya positif ini, lebih baik mana ya? Kalau untuk lebih baik mana, itu memang lebih baiknya kita melihatnya seperti yang video sudah kita lihat tadi, itu adalah tentang sebagai manajer, di mana di situ kita juga tidak bersikap berlebihan, tidak bersikap terlalu akrab dengan siswanya dan lain sebagainya seperti itu. Tapi di mana itu yang menurut saya yang terbaik untuk posisi kontrol sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Tapi itu tergantung dari diri kita lagi. Apabila kita nyamannya sebagai seorang teman, boleh, nggak masalah. Yang penting masih bisa untuk dampak positifnya itu masih bisa untuk siswa seperti itu. Tapi terkadang yang namanya kita mau mengakrabkan diri sebagai seorang teman kepada siswa, kadang siswa juga bagaimana seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi untuk lebih baiknya kita menggunakan posisi diri kita itu sebagai manajer seperti itu Ibu. Terima kasih. Bagaimana Bu Zeli dengan jawaban saya? Ya, terima kasih Bu Puji atas penjelasannya. Iya. Semoga bisa diterapkan ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Zeli. Ya, ada Ya, lagi. sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Kalau memang sudah cukup dengan penjelasan yang saya berikan, kita akhiri sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya ya Bapak Ibu, sebelum saya tutup, sebenarnya dalam budaya positif ini masih banyak lagi ya tentang apa yang akan kita lakukan selain posisi kontrol sebagai seorang guru, di mana budaya positif ini juga ada tentang kesepakatan kelas ya. Nah, di situ kesepakatan kelas juga harus kita lakukan dengan bersama-sama, dan itu pun harus dari guru dan juga siswanya untuk membuat kesepakatan agar kesepakatan kelas tersebut dipatuhi dan dapat mudah diingat untuk siswa tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, sampai di sini perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai.
Dah, berdoa selesai.